Kita yang sungguh-sungguh dicintai Allah secara total. Bahkan Allah mengutus putranya sendiri wafat di kayu salib karena cintanya kepada kita, karena ingin menyelamatkan kita semua, karena ingin memberikan hidup kepada kita semua. Kiranya kita juga berani secara total pula memberikan diri, mengasihi Allah lewat sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari disegarkan oleh sabda Tuhan ini, kita terus menerus mohon rahmat kerendahan hati. Semoga dengan rahmat itu kita dapat semakin mencintai Allah dengan sepenuh hati pula, sebagaimana Allah mencintai kita, dan memiliki perhatian kepada sesama saudara yang perlu kita bantu dengan berbagai macam anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memasuki hari Minggu biasa yang ke-32. Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara, bernyanyi tentang kasih dapat sungguh menggema dan mengena dalam hati kita, tetapi juga bisa menjadi suatu hal yang sumbang, dalam arti kebenarannya baru tampak jika cinta kasih itu terbukti nyata. Perbuatan dan tindakanlah yang akan membuktikan betapa besar kasih kita kepada seseorang, juga kepada Allah sendiri. Inilah yang disampaikan kembali kepada kita semua lewat bacaan hari ini. Para saudara-saudariku yang terkasih, sadar akan segala dosa dan kesalahan kita, sadar bahwa kita sering kurang mampu mengembangkan hidup kasih dalam hidup kita sehari-hari. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kembali kita memohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, orang kecil selalu dapat menghadap Engkau, dan orang yang terampas hak wewenangnya selalu Kau lindungi. Kami mohon, berilah kami hati sederhana, perkenankanlah kami mendekati siapapun yang memerlukan bantuan. Anugerailah kami keberanian dan kerelaan hati untuk membagi satu sama lain segala yang Kau percayakan kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita semua memiliki harapan untuk dapat hidup sukses. Kita semua memiliki cita-cita untuk dapat hidup secara lebih baik. Kita bisa memperoleh kedudukan yang tinggi, tempat terhormat, mendapatkan kekuasaan, dan banyak lain sebagainya. Sebuah cita-cita dan harapan yang tentunya baik, yang bisa membuat kita secara lebih baik pula memaknai hidup ini dengan berbagai karunia anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi tidak jarang semuanya itu juga membawa resiko, sadar atau tidak, membuat orang menjadi sombong dan membuat orang justru semakin tidak peduli akan sesamanya. Lebih konyol lagi, jabatan, kedudukan, kuasa seringkali justru dipakai untuk memeras orang lain demi kepentingan diri sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan kepada kita semua Yesus yang sedang mengajar orang banyak dan murid-muridnya. Kepada mereka Yesus menyampaikan sebuah kritik yang cukup keras yang diarahkan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang waktu itu memiliki kecenderungan suka mempertontonkan kesalehan dan menyalahgunakan kuasa serta hormat yang ada padanya, justru dengan mengelabui orang-orang sederhana dan miskin. Mereka rela menelan rumah janda-janda. Inilah yang seringkali terjadi pada masa itu. Lalu Yesus juga mengajar para muridnya sekali waktu ketika dia memperhatikan orang-orang yang sedang memberikan persembahan. Selain begitu banyak orang dapat memberikan persembahan yang begitu banyak karena hidupnya yang berkelimpahan, pada saat itu ada seorang janda miskin yang hanya memberi 2 peser uang receh yang ada padanya. Yesus mengatakan, janda ini memberikan jauh lebih banyak daripada mereka semua yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, menurut Midrash Yahudi, Midrash itu kisah atau cerita yang dipakai untuk menelaah kitab suci, persembahan orang miskin, janda miskin tadi diperhitungkan oleh Allah seolah-olah orang ini mempersembahkan hidupnya sendiri. Dikatakan demikian, seorang ibu telah mempersembahkan segenggam tepung. Mungkin itu dari kisah bacaan pertama tadi, seorang janda yang berhadapan dengan Nabi Tuhan tadi. Imam memandangnya hina dan berkata, lihat apa yang ia persembahkan. Daripadanya dapat dibuat makanan apa untuk para imam. Tetapi ia ditegur dalam mimpi, jangan memandang hina dia, sebab ia seperti seorang yang telah mempersembahkan hidupnya sendiri. Maka benarlah kata-kata Yesus tadi, pemberian janda miskin tadi jauh lebih banyak daripada mereka yang memberikan dari kelimpahannya. Para saudara-saudari yang terkasih, janda miskin ini memberikan nyawanya untuk Allah, memberikan hidupnya untuk Allah. Apa yang sedikit tadi, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, itulah pertaruhan hidupnya hari itu juga. Ketika yang sedikit itu habis, seakan-akan dia tidak punya harapan lagi untuk hidup karena dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dan itulah yang dipersembahkan oleh janda miskin tadi kepada
Nabi Allah dalam bacaan pertama, dan juga dipersembahkan oleh janda miskin di rumah ibadah. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Janda miskin ini memberi gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, Sang Imam Agung, yang mempersembahkan diri secara total, semuanya bagi rencana dan kehendak Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa, dari kisah ini? Pertama, tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau dalam perjalanan hidup kita ini, kita boleh menerima begitu banyak anugerah, berbagai macam anugerah, sukses dalam hidup, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam menggapai cita-cita. Tetapi hari ini kita diingatkan, kiranya semuanya itu hendaknya semakin membuat kita semua lebih baik lagi mencintai Tuhan dan sesama. Semuanya itu harus semakin membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan, yang diwujud nyatakan dalam sikap kita terhadap sesama. Semua anugerah itu hendaknya juga diperuntukkan bagi sesama di sekitar kita. Entah itu anugerah dalam rupa harta duniawi, maupun dalam rupa kepandaian, kecerdasan, sikap bijak yang ada pada kita. Semuanya hendaknya kita gunakan secara lebih baik untuk membantu, untuk memperhatikan sesama saudara kita. Hari ini sabda Tuhan juga mengajarkan kepada kita lewat kedua janda miskin, baik itu dalam kisah bacaan pertama maupun Injil tadi. Kita yang sungguh-sungguh dicintai Allah secara total, bahkan Allah mengutus putranya sendiri wafat di kayu salib karena cintanya kepada kita, karena ingin menyelamatkan kita semua, karena ingin memberikan hidup kepada kita semua. Kiranya kita juga berani secara total pula memberikan diri, mengasihi Allah lewat sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari disegarkan oleh sabda Tuhan ini, kita terus-menerus mohon rahmat kerendahan hati. Semoga dengan rahmat itu kita dapat semakin mencintai Allah dengan sepenuh hati pula, sebagaimana Allah mencintai kita, dan memiliki perhatian kepada sesama saudara yang perlu kita bantu dengan berbagai macam anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau menaburkan sabdamu di seluruh dunia dan mengharapkan agar berakar dan menghasilkan buah melimpah. Kami bersyukur kepadamu atas Yesus, biji gandum yang mati untuk menjadi rejeki kehidupan kami sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita bersama-sama mengakhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.